Gue pengen nanya deh, kita di sekolah tuh pernah gak sih diajarin cara kita nge-manage uang atau ngatur uang kita? Karena pertama kali gue kerja, gue pas gajian itu selalu minggu pertama atau kedua gaji gue udah hilang. Akhirnya gue bingung gak tahu kemana dan gue harus bener-bener ngirit sampai gajian ke depannya. Nah, kalau ini tuh namanya adalah paycheck to paycheck living. Rasanya kayak gitu tuh nggak enak banget, gue tahu banget. Lo nggak bisa kontrol apa keuangan lo dan gimana caranya. Jadi 2-3 tahun lalu itu tuh gue mulai ngulik tentang personal finance dan gimana cara ngatur uang, belajar banyak dari hal. Dan hari ini gue bakal share apa yang work buat gue. Dan untungnya setelah 3 tahun gue implementasiin dan gue bikin strateginya pelan-pelan, gue udah ada tabungan dan bisa ada passive income untuk nutupin expense gue. So tanpa buang waktu kalian, let's go. Oke, sebelum kita mulai gue pengen kasih tahu dulu. Kayaknya gue ngerasa di video ini gue ngomongnya cepet banget deh. Maklum ya, video pertama. Hai, gue Ian, gue entrepreneur, gue juga a financial geek. Gue udah belajar tentang bisnis dan personal finance tuh udah lumayan lah, udah beberapa tahun. Hari ini gue bakal nge-share financial journey gue dan gimana caranya gue ngatur uang untuk gimana caranya bisa kita jadi financial freedom atau bebas akan keuangan, jadi lo gak akan pusing atau living paycheck to paycheck anymore. Oke, sebelum kita mulai, full disclosure, gue ini bukan sama sekali financial advisor, so this is not a financial advice. Strategi ini yang work buat gue dan gue harap itu juga work buat kalian. Ini bisa menjadi referensi untuk kalian biar jadi financially more responsible. Oke, kita mulai step yang pertama, yaitu adalah apa sih sebenarnya financial freedom? Apa sih sebenarnya kemerdekaan akan keuangan? Kalau gue tanya ke kalian, kira-kira uang berapa sih yang cukup buat kalian? Kayak apa 1M atau 10M? Atau untuk beberapa orang itu 1T itu kurang. Nah, kebanyakan orang nggak tahu sebenarnya berapa yang mereka butuhin karena mereka belum bisa ngedefinisin apa sih sebenarnya financial freedom buat mereka. Kita definisiin dulu nih, kira-kira financial freedom itu apa buat kita dan buat kita nyaman itu apa. Kalau untuk case-nya gue waktu itu, pas pertama kali gue mulai, gue pengen mempunyai suatu passive income dari aset gue maupun dari investasi atau apapun tabungan gue yang gue investin lagi atau gue puterin lagi, biar itu kita memiliki uang yang bisa nutupin expense kita per bulan atau kebutuhan kita. Seenggaknya kebutuhan gue bisa ketutup deh dari pasif. Jadi income gue atau gaji gue yang ada itu tuh udah bener-bener bebas, gak harus dikurang lagi gitu. Itu adalah retirement fund gue. Nah, kalau emang lo juga sama kayak gue dan mikir financial freedom itu dan lo bisa jadinya bebas untuk mikir apapun yang lo pengen besokannya tanpa harus mikirin kerja yang lo gak suka, kita lanjut ke step keduanya adalah observasi keadaan kita sekarang, karena kita harus tahu dulu sekarang kita itu mulai di mana secara personal finance. Dan caranya itu gampang banget. Pertama kali gue coba pakai adalah dengan income statement. Jadi income statement ini gue didapetin dari salah satu penulis buku Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Nah, di sini kita simple sih, cuman intinya adalah kita bisa ngeliat income kita atau kita, dan at the same time kita juga bisa ngeliat expense kita. Kalau di sini income kita paling gampang untuk kita tracking, yaitu kita tahu kan uang masuk dari mana aja. Mungkin sebagian besar orang kemasukannya atau income-nya itu dari gaji, dan gaji ini sebenarnya jadi income yang utama. Let's say waktu itu gue pertama kali mulai gaji gue 5 juta dari kantor gue, dan hanya itu aja. Cuman kalau gue waktu itu ada beberapa lah, kadang tambahan 500.000 atau 1 juta dari dividen. Indian gue ngitungnya 5 juta. Nah, kalau misalnya udah tahu ini income kita, berarti kita juga harus tahu expense kita. Kalau dulu gue sering banget pakai third party app untuk nge-tracknya. Third party app tuh banyak banget, ada kayak Moneyfy atau misalnya MyCash atau apapun itu, banyak banget di App Store, ada di Google Play juga ada. Nah, kalau untuk expense sendiri gue pakainya dari Genius. Itu ada feature namanya Monitory. Di situ kita bisa lihat semuanya, kayak dari keuangan lo per minggunya berapa expense-nya atau udah masuknya berapa, dan net income atau net loss-nya tuh berapa. Dan enaknya bisa kita cek ganti kategorinya apa dan gimana pun juga. Setelah gue cek semuanya, ternyata pengeluaran gue per bulan itu 3,8 juta. Dan tapi untuk amannya gue ngecek 4 juta aja untuk gue tahu oke, berarti seenggaknya tiap bulan gue harus punya 4 juta untuk gue hidup. Pas kalau udah kita tahu nih income berapa sama expense berapa, kalau di case nya gue tadi adalah income gue 5 juta, expense gue 4 juta.
Nah berarti tandanya kalau kita ngomongin cash flow kita ada 1 juta rupiah atau uang yang bebasnya itu 1 juta rupiah. Banyak banget dari kita yang baru pertama kali kerja mungkin karena capek dan pengen self reward, kita pakai seluruh 1 jutanya ini untuk apapun, mungkin untuk cicilan, untuk beli baju atau makan enak. Dan ini yang menjadi suatu masalah sebenarnya. Kita nggak ada goal untuk financial freedom kita, jadi selalu kita tambahan tuh selalu habis. Tapi kalau menurut gue yang paling penting di dalam personal finance adalah it's not how much you make-nya seberapa, cuman it's a matter of how much you keep. Karena banyak banget case-nya dimanapun gue punya temen yang gajinya juga lebih besar dan lebih banyak, cuman expense-nya tuh juga gede karena mengikuti gaya hidupnya. Dan ini sebenarnya nggak apa-apa banget, tapi ini adalah choice untuk kalian. Kalau choice gue adalah gue lebih mending gue pas muda-muda gue spendingnya less, cuman gue invest early. Jadi pas gue umur 30-an gue udah bisa beli hal-hal yang gue pengen beli lebih banyak karena keuangan gue secara fondasi udah kuat. Kalau kita udah tahu cash flow berapa dan expense kita berapa dan income kita berapa, kalau kita udah tahu kita mulai dari mana, sekarang kita harus tahu kita harus pakai uang itu untuk apa. Dan di sini adalah step selanjutnya, yaitu step ketiga, yaitu goal setting, atau apa sih yang kita lakuin dengan uang kita seharusnya, sebaiknya. Kalau mengacu dari piramida keuangan, sebenarnya yang pertama kali kita harus lakuin atau kita build dulu untuk kekayaan kita adalah keamanan dari keuangan. Apa sih sebenarnya yang kita ngomongin dari keamanan keuangan? Keamanan finansial adalah pertolongan pertama lo kalau misalnya ada kenapa-napa. Dan di sini ada 2 hal yang kita harus taking care of, yaitu yang pertama adalah hutang. Hutang ini sebenarnya cukup beresiko kalau misalnya kita nggak bisa manage dengan baik dan kita belum punya cash flow yang sangat kuat. Makanya cicilan-cicilan yang ada lebih baik kita fokusin untuk hilang dulu, terutama untuk cicilan-cicilan yang nggak produktif, atau we can say it as a bad debt. Karena kalau misalnya cicilan yang produktif, misalnya lo punya cicilan untuk perusahaan, itu kan kebukuannya juga beda. Jadi kita harus fokus untuk nyelesain cicilan-cicilan yang emang nggak penting ini sebenarnya gitu. Nah kalau misalnya lo emang dari mulai nggak punya utang, belum ada cicilan, hal yang lebih ideal untuk lo pengen lakuin pertama adalah mempunyai emergency fund. Nah, emergency fund apaan sih? Emergency fund tuh adalah uang yang kita pakai secara emergency aja, dan itu uangnya emang harus ada dalam cash in case kalau misalnya bulan depan tiba-tiba lo nggak dibayar, kayak misalnya baru kemarin pas pertama kali corona, lo pasti bakal pusing banget kalau misalnya lo nggak punya uang untuk nabung. Cara ngitungnya untuk emergency fund, kalau gue sendiri gue biasanya gue bagi 3 fase. 3 fase ini adalah yaitu yang pertama 3 kali dari expense gue. Kalau tadinya expense gue 4 juta, berarti gue harus punya 12 juta. Gimana pun caranya gue harus punya 12 juta dan nabung, dan itu adalah first goal dari financial gue. Dan nanti kalau misalnya udah selesai, kedepannya gue bisa nambahin terus sampai 6 kali atau sampai 12 kali. Jadi gue kalaupun amit-amit perusahaan gue bangkrut atau misalnya ada musibah yang sangat besar untuk gue nggak bisa ngebayarin hidup selama 12 atau nggak ada income selama 12 bulan, jadinya gue punya safety deposit atau safety net yang untuk gue bertahan hidup, jadi kita nggak pusing. Dan ini udah menarik banget. Dan kalau lo udah punya emergency fund, seharusnya lo udah lebih tenang untuk hidup sehari-hari dan lo nggak pusing untuk besok harus gimana. Oke, masih mengacu dengan piramida keuangan ya. Kalau kita udah punya emergency fund, sebenarnya kita harus ngapain lagi sih untuk biar makin aman dan makin nyaman dalam keuangan kita? Yaitu pertama adalah kita harus memiliki asuransi. Karena ini penting banget. Buat apa kalau kita punya investasi cuman kita nggak ada asuransi, nanti kalau kita sakit pun uang investasi yang bakal kita pakai untuk nanti itu harus ditarik dan untuk nutupin kita, yang sedangkan sebenarnya kita udah bisa ngatur cash flow-nya dari asuransi. Itu kenapa asuransi itu penting. Dan yang kedua adalah investasi. Nah di investasi ini sebenarnya tiap orang beda-beda, tapi untuk investasi sebenarnya kita harus punya goalnya juga. Nah balik lagi ke financial freedom, buat kita ngitung seberapa uang yang kita butuh. Kalau gue butuhnya adalah gue pengen punya passive income sebesar 4 juta, berarti gue pengen pas gue punya gaji, gue tuh gak harus kurangin gaji gue, karena dari passive income gue udah bisa dikurangin. Nah cara ngitungnya gimana sih, seberapa banyak sih? Dan ini menjawab di step pertama tadi, yaitu kalau buat gue berarti kalau misalnya 4 juta per bulan yang gue butuhin, kita kalikan dengan 12, karena biasanya untuk investasi itu setahun atau annual per yieldnya tuh berapa. Berarti kalau misalnya expense kita 4 juta, berarti dikali 12 itu adalah 48 juta.
Di sini kita baru bisa lihat investasi ada banyak banget, ada deposito yang bunganya lebih kecil tapi pasti aman, atau ada reksadana, atau juga ada investasi kayak peer to peer lending yang rate-nya 10 sampai ya di bawah 15% lah ya biasanya. Di sini dari 48 juta ini kita bagi dengan presentase investasinya. Cuman dari presentase investasi misalnya gue milih 10% deh untuk amannya, dan 10% ini gue kurangin 4%. Kenapa 4%? Karena ada inflasi. Jadi gini, bayangin aja kalau misalnya kita punya 100 juta sekarang, 10 tahun ke depan harga 100 juta itu nggak 100 juta lagi, tapi jadi 140 juta di dalam 10 tahun ke depan kalau kita asumsi inflasinya itu 4% gitu. Makanya zaman-zamannya dulu Aqua itu masih 1000-an, sekarang udah 3.000-an. Itu terjadi gara-gara adanya inflasi. Jadi biar aman, kita ngitungnya adalah 4 dikali 12, expense lo dikali 12 bulan, yaitu setahun, dibagi oleh persentase investasi dan dikurangin persentase dari inflasi. Kalau kita hitung berarti 48 juta dibagi 0,06. Berarti uang yang kita harus punya adalah 800 juta. Dan ini sebenarnya cukup banyak banget ya. Cuman balik lagi, kalau misalnya kita bisa ngelakuin, kalau kita bisa nabung lebih cepat, berarti kita mempunyai retirement fund-nya lebih cepat juga, dan lo bisa lebih fokus untuk ngelakuin financial goals yang lain, misalnya punya mobil atau punya rumah atau apapun yang kalian butuhin gitu. Alright, sekarang kan kita udah tahu kita mulainya dari mana, terus habis itu kita tahu cash flow kita berapa, kita tahu juga nih sekarang ultimate goal kita untuk personal finance-nya jadi financially freedom itu butuh 8 juta buat gue. Kira-kira gimana sih caranya kita untuk nge-improve biar dapat uang yang lebih banyak atau bisa cepet-cepet dapat financial goal itu? Caranya cuma ada dua, yaitu yang pertama kita naikin income kita, atau kita lebih ngulik lagi untuk ngepresin expense kita per bulan. Mungkin yang tadinya lo selalu beli kopi, ngegojek atau ngegrab per bulan, lo bisa coba untuk milih alternatif ya, sekali-sekali lo bikin kopi sendiri dah di rumah. Atau mungkin lo coba masak, karena untuk gue masak itu jadi lebih murah banget untuk gue dan gue bisa milih. Dan ini ngurangin sekitar waktu itu sekitar 20% malah, karena gue tadinya tuh suka ngegojek dan ngegojeknya banyak banget ngemakannya gitu. Dan tapi yang paling penting kalau buat gue sih sebenarnya kopi. Gue semenjak gue bikin kopi sendiri dan gue sekali-kali aja untuk beli es kopi susu, itu expense gue langsung turun berat banget dan cash flow gue langsung naik. Atau yang keduanya adalah cara naikin income. Oke, kita ngomongin tentang uang dikit. Kalau kita ngomongin uang adalah, uang itu sebenarnya value atau nilai yang di-perceive. Jadi intinya kalau misalnya nilai lo lebih besar, uang lo juga yang akan lebih besar. Dan untuk mendapatkan nilai adalah biasanya dimanapun itu yang berhubungan dengan gimana caranya lo bisa memecahkan suatu masalah. Misalnya yang tadinya lo cuman ngerjain hal-hal yang biasa aja sama kayak orang lain, tapi lo bisa beraniin diri atau lo bisa investasiin di diri lo lagi, belajar untuk misalnya melakukan masalah yang lebih besar, atau misalnya nge-manage orang lain atau jadi kepala dari tim pas di kantor lo. Kalau misalnya lo udah bisa itu, lo bisa membuat itu menjadi bahan negosiasi lo ke atasan lo untuk naikin gaji lo. Itu yang dibilang namanya growth secara internal atau vertikal ya. Ada juga ngomongnya vertikal. Jadi kita fokus ke dalam yang apa kita lakuin sekarang, dan kita invest ke dalam diri kita sendiri untuk lebih jago lagi, lebih fokus lagi, dan lebih hebat. Dari situ income juga akan lebih tinggi. Tapi ada juga cara naikin income, yaitu kita bikin income stream yang lebih banyak. Bisa aja mungkin malamnya abis lo kerja, lo freelance atau lo ngebantu jualan usaha dari teman lo atau saudara lo mungkin. Dan di sini kan sebenarnya jadi income tambahan buat lo di luar dari gaji aja. Dan di sini bisa menjadi cash flow yang lebih tinggi, dan cash flow plus ini bisa lo pakai untuk bayar hutang lo. Kalau utang udah nggak ada, lo bisa juga untuk nabung untuk emergency fund. Atau kalau udah ada emergency fund, lo bisa mulai nabung atau cari asuransi. Nah, kalau misalnya lo udah ada semuanya dan lo udah mulai ngitung dari A sampai Z-nya, untuk 20 tahunan ini akan ngebantu lo pas nantinya di umur 30. Gue aja yang ngelakuin udah 3 tahun aja udah ngerasa banget. Gue sekarang udah ada passive income lebih dari 0,5% kebutuhan gue per bulannya. Jadi gaji gue tuh sebenarnya bisa buat untuk ngembangin bisnis gue, dan gue bisa investasi lebih banyak lagi. Oke, step terakhir
adalah sebenarnya kita cuman controlling dan tweak apa yang ada sesuai dari keadaan ekonomi. Misalnya lagi pandemi gini, pasti yang dari sebelum pandemi sampai sekarang beda banget. Dan di sini kalau kita disiplin dengan keuangan kita pun juga lebih belajar gimana caranya sih kita ngatur uang lebih dewasa, dan juga lo pasti lebih mengenal relationship lo dengan uang. Nah, di sini lo bisa tahu dan bisa ngulik lebih dalam lagi gimana caranya lo mengatur keuangan lo, cash flow lo itu lebih stabil dan lo nggak akan pusing jadinya. Dan gue harap setelah lo ngelakuin ini, lo nggak akan hidup paycheck to paycheck lagi, karena lo udah tahu waktunya untuk kita beli cicilan HP baru itu bisa nanti. Atau misalnya lo pengen beli rumah tapi masih terlalu berat, jadinya lo lebih nggak paksain gitu, karena lo lebih tahu relationship lo sama money seperti apa. So by any means, video ini bukan bikin lo untuk gimana caranya jadi cepet tajir, cuman lo bisa lebih tahu dan nge-manage keuangan lo. Untuk ngelakuin ini emang selalu seperti maraton, jadi kita harus selalu step by step, dan it doesn't mean a luxury living. Cuman tujuan dari video ini adalah biar kita bisa memiliki keamanan dan kenyamanan akan keuangan kita, dan nantinya bisa kita enjoy saat kita udah ready secara financial karena fondasinya udah ada. Thank you so much for watching. Gue dari dulu pengen banget bikin video kayak gini, cuman akhirnya baru sekarang gue beraniin diri. If you like the video, go smash the like button, dan kalau misalnya lo ngeliat video ini berguna, bermanfaat untuk temen lo, feel free to share the video as well. Gue bakal ngomongin banyak ke depannya tentang personal finance, investment, business, dan cryptocurrency. If you're down to that, go subscribe this channel. Once again, thank you so much for watching. Have a good day. Good luck on your financial journey, and I'll see you on the next video. Cheers.